Harusnya ini Hamin ke-17 ternyata pas gue hitung-hitung. Dari tanggal 9 sampai tanggal 21. Sekarang gue rekamin di tanggal 21 Juli. Yang mana tanggal 22 tuh gue ulang tahun. Sekitar 30 menit lagi. Ini jam 11 malam ya. 11.30. Hamin berapa tadi? Hamin 13 ya. Hamin 17 ya sebelum resign. Yang mana ini adalah sebuah series soal perjalanan gue dan dokumentasi gue 30 hari sebelum resign, ngapain aja, pelajaran apa yang gue dapet, perasaan apa yang gue sedang alami, dan hal-hal apa aja yang sedang gue perjuangkan supaya tetap bisa hidup setelah resign nanti. Karena gue resign tanpa persiapan, bukan karena dapat kerjaan baru, tapi gue lebih tepatnya mau ngebikin kerjaan baru. Dan ini cukup nekat. Semua alasannya, perjalanannya bisa lo tonton dari Hamin 30 sampai yang sekarang. Karena di situ gue lumayan campur aduk, kadang A, kadang B, kadang gue optimis, ada pesimisnya juga. Dan ini update-nya gimana nih ya. Dan ini videonya gue upload tuh sebulan, atau tepatnya setelah gue udah resmi resign. Supaya apa? Biar gue nggak ngasih tahu keluarga dulu gitu. Biar mereka nonton videonya aja lah. Tapi ya alasan lengkapnya bisa lo tonton di yang sebelum-sebelumnya deh. Oke, hari ini ada apa aja sebelum gue lanjut nih. QR set Saweria taruh sini. Iya gitu. Salah satu yang menjadi alasan dasar utama gue itu resign adalah, salah satunya gue pengen buat perubahan besar dalam hidup gue, seenggaknya setiap gue ulang tahun 2020 apa 2022 gue rilis lagu, 2023 gue lupa ngapain, tapi kalau nggak salah gue ngerayain bareng-bareng di angkringan. Saat itu gue lagi live music, gue ajak teman-teman gue semua datang, gue bagi-bagi, ya maksudnya apa namanya, gue bagi-bagi roti lah ya, karena apa namanya, ya pengen seneng-seneng aja gitu. 2024 kalau nggak salah gue rilis lagu juga, dan sempet juga gue 2020 berapa atau 2000 berapa gitu ya, gue dirayain bareng temen-temen di Bandar Jakarta waktu itu, makan-makan, dan kebetulan tanggal yang sama walaupun gak diniatkan, karena waktu itu kalau nggak salah lagi penutupan OSIS atau apa, gue lupa, buku tahunan sekolah deh kalau nggak salah. Terus di tahun ini gue agak bingung apa ya pencapaian gue ya yang bisa bikin hidup gue berubah gitu. Gue lagi nggak garap lagu, gue lagi nggak merencanakan apa-apa, dan kebetulan gue udah cukup jenuh juga sama pekerjaan gue yang sekarang. Bukan karena hektik, pusing, dan lain-lain, tapi karena gue butuh challenge yang baru. Alasannya juga udah sempet gue jelasin di episode-episode sebelumnya, dan akhirnya mungkin satu-satunya yang bisa gue putuskan adalah kayaknya ini saatnya gue resign deh. Karena singkat cerita ya, beberapa kali gue ada interview pekerjaan tapi masih terhalang karena gue masih nyaman jadi karyawan tetap di kantor gue yang sekarang. Jadi gue pengen upgrade tapi gue masih ada tanggung jawab dan udah enak, udah nyaman, dan belum ngajuin resign. Jadi khawatir kesempatan hilang, dan bener hilang semua kesempatannya. Jadi ya udah gue resign dulu aja deh. Besok gue ulang tahun tanggal 22, rencananya gue juga pengen ngajak keluarga makan, atau teman-teman gue juga makan lah di sekitar sini yang murah-murah aja gitu. Terus tadi gue masuk kantor, ini kan hari Senin ya, masuk kantor, dan kantor pun juga gue nggak ngomong apa-apa soal resign sama sekali. Teman-teman juga nggak ada yang ngeliat gue aneh atau misalnya kayak bertanya-tanya, nggak ada gitu. Semua gue simpan, bukan karena gue jahat, bukan karena gue pengen cabut dari kantor ini secara nggak sopan gitu ya, tanpa pamitan dan lain-lain. Cuman gue orangnya suka membuat sesuatu tuh berlebihan gitu. Dalam artian gue suka bikin sesuatu yang biasa aja tuh jadi agak spesial lah gitu. Gue pengen jadi ini sebuah surprise gitu, surprise yang kalaupun gue harus bilang atau pamit ke teman-teman, gue seenggaknya pamitnya di saat mereka nggak tahu gue ngomong gitu depan mereka kalau gue pamit dan lain-lain. Dan kesempatan gue untuk masuk kantor kurang lebih 1 kali lagi. Seharusnya kalau mengikuti jadwal 2 minggu sekali gue masuk,
kurang lebih di tanggal 4 nanti gue masuk kantor dan emang udah janjian di tanggal tersebut pulang kantor kita makan IC gitu, all you can eat, mungkin Kintan kali ya. Ya karena nggak jauh dari ulang tahun gue, teman-teman pada minta bayarin bla bla bla, gue kayak aduh kalau IC mah kebanyakan gitu, satu orang bisa 200-300 tekor, gue jadi resign pengen ngemat duit malah resign jadi makin miskin gitu ya. Maksudnya kalau 10 orang atau 5 orang 7 orang gitu, 7 kali 3 2.100.000. Tapi gue tahu itu bercanda ya, makanya gue pengennya sharing aja sebenarnya. Terus tadi juga sebenarnya gue pengen beliin makanan, cuman kan karena besok menjelang ulang tahun gue, Allahu Akbar, kurang kuat nih ininya nih, apa namanya, magnetnya. Gini aja lah. Gimana nih? Gini kah? Alhamdulillah tuh nggak jatuh. Ini gue. Ya karena tadi juga apa namanya, menjelang ulang tahun gue sebenarnya gue udah niatin pengen beli makanan sih, pizza rencananya. Tapi datang udah ada martabak dikasih sama temen kantor juga, jadi udah pada kenyang kalau gue beli pizza. Khawatirnya nggak habis. Ya bisa sih dibawa pulang, tapi kan agak mubazir aja gitu, pengennya makan bareng-bareng di kantor. Terus pengen beli kopi yang gerobakan juga lagi nggak ada, pas banget. Akhirnya ya udah. Nah, singkat cerita itu ya. Terus hal yang lagi gue rasain lagi adalah tadi gue pulang nongkrong dulu sama Abadi sebentar sambil makan malam karena gue belum makan. Terus gue ngebahas soal perasaannya tuh selalu sama gitu. Apa yang Abadi rasain dan gue rasain tuh kadang kita suka bengong gitu, diem atau ya kadang main HP tapi sambil kayak ngapain lagi ya Bet ya? Ada yang kurang gak sih, kayak pengen ngapain gitu, sama-sama lagi jenuh gitu. Dia jenuh, gue jenuh, cuman dia ngerasa nggak berkembang, gue juga ngerasa nggak berkembang. Dia ngerasa nyaman banget sama kantornya dan gue akuin dia harusnya emang nyaman sama kantornya, cuman kan karena nggak berkembang aja. Dan gue juga lagi ngerasa nyaman juga sama kantor gue yang sekarang. Tapi ya mungkin orientasi kita berbeda gitu, visi kita berbeda. Kalau gue mungkin ketika gue ngomong apalagi ya, bingung nih ngapain ya, maksudnya gue pengen buat sesuatu yang entah bisnis yang bisa menghasilkan uang atau ide-ide apa gitu, ide-ide gila yang bisa gue jalanin. Cuman ya kita beda visi aja, kita beda pandangan aja. Makanya kayaknya gue mikir, kayaknya kalau ngomongin masalah ide-ide gila, ide-ide yang bisa dijadiin duit, emang gue cocoknya sama si Arizalun sama Ocobot, Mustafa. Kalau sama Abadi belum tahu sih ya, belum tahu bisa apa enggak, tapi mungkin belum saatnya kali ya. Karena waktu itu juga sempat ngomongin bisnisan sama Abadi, tapi ya kita hanya sekedar ngomong aja. Karena mungkin pemikirannya beda kali ya. Dia di saat ngerasa nggak berkembang tapi lagi nyaman-nyamannya, dan gue di saat ngerasa nggak berkembang lagi nyaman-nyamannya, tapi gue pengen challenge diri gue supaya otak gue jalan gitu. Karena lagi akan mengalami bukan jadi nyumpahin ya, tapi maksudnya gue akan menjalani masa-masa gue nggak dapat pendapatan tetap dari kantor, yang berarti kan gue harus lebih mikir keras apa yang bisa gue jadiin duit gitulah kurang lebih. Jadi pengalaman pun juga akhirnya ngebentuk pemikiran kita juga. Makanya gue ngerasain hal yang sama ini soal bisnis ke Arizalun dan Ocobot gitu. Jadi walaupun udah ada model bisnis yang udah gue sepakatin sama Arizalun dan Ocobot, cuman tetap aja kadang gue kalau lagi nongkrong, kalau lagi nggak kerjain apa tuh kayak apalagi malah pusing. Kalau nggak ngapa-ngapain tuh malah pusing gitu. Karena tadi seharian gue jujur sebenarnya ada list gue harus ngerjain apa, cuman gue nggak termotivasi banget. Gue bener-bener ngantuk banget, males banget. Di kantor gue juga cuman ngoceh-ngoceh nggak jelas aja ya, ngebanyol aja lah, ngapain kayak sana sini, jalan-jalan kemana.
gangguin temen. Jadi motivasinya lagi bener-bener nggak ada banget. Baru di jam-jam terakhir sebelum pulang kantor tuh gue kayak, wah iya mumpung masih ada 1 jam lagi nih, gue ngebut kerjaan apa. Nah salah satunya itu tuh yang bikin gue juga kayaknya udah cukup dah, karena gue ya tadi gue bilang, gue pusing kalau nggak ngapa-ngapain, gue pusing kalau nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu. Ada sih kerjaan, cuma maksudnya ya kerjaan yang udah biasa gue handle, tapi maksudnya kalau gue nggak ngapa-ngapain gue bingung gitu. Di kantor pun dari pertama kali gue masuk kantor sampai sekarang gue sering begitu, karena kan kerjaan gue upload TikTok ya, bikin konten ya. Dulu zaman 2023 2024 gue belum ada laptop, gue di kantor tuh full bengong. Bukan karena nggak ada kerjaan, ada, tapi device-nya gue nggak punya. HP kantor juga gue pakai edit buat sederhana aja gitu. Dan jadi gue gak bisa ngelakuin banyak hal di kantor gitu, karena yang lain juga pada sibuk dengan device-nya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri, dengan editannya sendiri gitu. Sedangkan gue setiap pengen ke kantor, gue tuh pasti ngerjain editan gue itu malamnya, H-1 lah sengaja, biar di kantor gue gak terlalu pusing. Karena pekerjaan gue ini menurut gue harus pada saat itu ya, harus download banyak file mentah, harus gue sortir satu persatu, dan gue nggak terbiasa kerja di HP yang layarnya kecil kalau jobnya serumit itu. Gue rasa seperti itu pada saat itu. Jadi gue kerjain di rumah, di komputer gue nih, belum ada laptop gue. Udah kelar di komputer, besoknya gue masuk kantor, ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Baru deh setelah sekian lama gue kayak gitu, mungkin 1 tahun lebih, kurang lebih ya, gue udah ada laptop, baru gue di kantor jadi ada kerjaan. Tapi itu juga kerjaan yang gue bikin sendiri, yang gue list sendiri kerjaan apa yang belum gue kelarin di rumah, untuk freelance atau untuk klien, untuk apa gue kerjain di kantor. Setelah ada laptop kayak gitu terus kegiatan gue. Yang berarti kan kalau gue ngerjain kerjaan kantor ya udah bisa bengong-bengong aja gitu. Tadi gue juga kayak gitu, gue pengen kerjain kerjaan gue yang seharusnya gue kelarin kemarinnya, tapi akhirnya gue lanjut di kantor. Dan saat gue pengen lanjutin di kantor, gue ngantuk banget, nggak ada motivasi banget gue cuma tidur, pusing ngapain gitu. Nah baru sekarang pas pulang gue habis melakukan banyak pekerjaan lah tadi, udah gue list, udah gue catat, udah gue kelarin beberapa gitu. Karena gue sekarang lagi kondisinya pusing banget, kepala gue sakit, bukan pusing puyeng, bukan pusing yang kayak apalagi enggak, ini lebih ke sakit sih sekarang gitu. Tapi karena gue inget kemarin hari Minggu gue bolong bikin Hamin ini nih, episode ini, jadi ya anggap aja kemarin gue lagi istirahat, makanya ntar ada lengkap 1 episode. Terus sekarang gue nggak pengen bolong lagi gitu, walaupun lagi agak sakit kepala seperti ini. Nah jadi sekarang tuh tema yang paling besar di video ini adalah itu, rasa kebingungan, hampa, mau ngapain ya, gue kayak butuh refreshing, tapi apa. Dan ya gue memutuskan sih sejauh ini pengen ke Bali gitu. Tapi karena Bali itu adalah tempat nyokap gue, dan kalau gue kesana nggak bilang-bilang sama nyokap, plus gue sendirian dan nggak ngajak nyokap, gue kan nggak enak ya, kasian gitulah. Tapi pas gue ngajak nyokap jadi agak rumit nih, gue jadi harus ngikutin tanggalnya nyokap gitu. Padahal rencana gue pengen hampir sebulan di sana gitu, biar gue ya syukur-syukur dapat pekerjaan di sana atau bisa freelance lebih mantep di sana. Ya gue jalan. Astagfirullahaladzim, dapat jatuh lagi, kurang kuat nih holder yang ini nih. Jangan percaya sama ikan-ikan di TikTok ya. Tapi gue kalau pakai casing HP kuat. Ya udahlah. Jadi rasa hampa, kekosongan yang bikin gue nggak lecet kan. Gue lagi nggak pakai ini nih, lagi nggak pakai casing HP nih. Rasa kekosongan, rasa hampa, rasa bingung mau ngapain, rasa pengen cepet-cepet menemukan sesuatu yang baru
yang nyaman buat gue, yang nyamannya seperti kantor sekarang. Dan syukur-syukur kalau dapet yang lebih nyaman dari kantor yang sekarang, ya alhamdulillah. Tapi ya gue pernah bahas juga di episode-episode sebelumnya kalau ini udah jadi sebuah standar di hidup gue, dimana kantor tuh yang seperti ini gitu, anaknya muda semua. Dan alhamdulillah yang Islam taat semua, sholat semua, seneng sama lingkungannya gitu, seumuran semua bisa dibilang. WFH, ke kantor cuman ya paling seminggu 2 minggu sekali, malah dulu pernah sebulan sekali, malah sempet sebulanan gue nggak ke kantor karena lagi renovasi kantor. Ya tapi semua ada waktunya sih, dan inilah waktunya gitu. Gue nggak bisa lagi nunggu momen, lebih baik gue menciptakan momen sendiri aja gitu. Dan pikiran-pikiran seperti penyesalan, pesimis, takut nggak dapet rezeki dan lain-lain sebenarnya masih ada di pikiran gue, tapi sekarang bisa lebih fokus aja gitu, gue mau ngerjain apa ke depannya yang bisa menghasilkan. Dan segitu dulu, agak pusing juga kepala gue nih, ini beberapa kali jatuh HP-nya. Nih saweri lagi nih, pluk tuk, gitu. Oke, itu buat support gue aja. Enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya lu pikiran juga pengen resign dan tanpa persiapan tapi pengen, nah dengerin aja cerita gue nih selama 30 hari ini. Gitu aja. Thank you banget. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya soal H-30 sebelum resign. Dah.